Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Yesus menjawab mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu orang-orang Yahudi berkata kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, pagi ini pastor berkhotbah dalam bahasa Indonesia dan akan diterjemahkan oleh ibu. Ibu berdiri dekat-dekat sedikit dengan saya. Ya. Jadi setiap kalimat yang pastor ucapkan diterjemahkan. Begitu terus sampai selesai, ya. Jangan jadikan rumah Bapakku ini tempat berjualan. Ceritanya begini. Yesus masuk ke dalam bait Allah. Apa yang Yesus lihat di sana? Orang jadikan bait Allah sama dengan pasar. Mereka berjualan kambing, domba, semua jualan dibuat di dalam bait Allah. Mereka juga mengadakan transaksi tukar-tukar uang. Yang dibuat Yesus adalah ini. Yesus buat tali pemukul, dia masuk dan dia pukul mereka semua. Dia usir mereka semua dari dalam rumah bait Allah itu.
Dega pa jualan dega meneri go babana pa buwa ku pisi ali nuona ta. Uiti jualan dega no ali ne ma. Dia ta wine mala ta wabana re agati namba mapawami. Orang Yahudi marah. Uiti go zaudi meneri go Yesus ne dia one zaulami. Bamigia. Lalu Yesus mendengar mereka bertanya begini. Yesus, kau pu kuasa apa? Kau pu hak apa? Sampai melarang kami untuk tidak berjualan di dalam bait Allah. Yesus, inilah tadua malwa tu itu ya. Ini tadole tu itu te kaina lagi ya. Ini kanale dua ka tawa na tadi dia leno, dia ni. Lalu Yesus menjawab, rombak bait Allah ini dan saya akan mendirikan kembali dalam 3 hari. Dan jangan menjadikan rumah Bapakku tempat berjualan. Nah, itu ceritanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, umat Migani dari Kombas Maria Bunda Allah, mungkin kita akan berkata begini, aduh syukur kami tidak menjadikan gereja sebagai pasar. Migani ini kok hindar. Siwa igo dunia odo kataligio. Tayo pasar dia menerina ki puagi na tayo dunia olo atalio ta sizune mangai ne maziuza ne malatambi algio ni. Syukur kami tidak berjualan di dalam gereja. Indigo Indonesia ko indu jualan kilwa palia ibu sizuo ni. Syukur selama ini kami merawat gereja dengan baik. Igo Indonesia ko zozo tahane pandawa paloro ni. Kalau umat punya pikiran begitu, maka pastor mau bertanya. Betulkah umat Migani belum pernah berjualan di gereja? Betulkah selama ini umat Migani menghormati gereja bait Allah? Betulkah umat Migani di Kombas Maria Bunda Allah ini merawat gereja dengan baik? Nah, saya ajak umat untuk kita coba memahami arti bait Allah yang dimaksudkan oleh Yesus. Yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Nah, dengar baik-baik. Tubuh Kristus adalah gereja. Gereja adalah umat Allah. Umat Allah adalah engkau, dia, saya, kita semua adalah gereja umat Allah. Gereja itu bukan gedung ini. Gereja bukan bangunan ini. Gereja adalah umat Allah kita bersama. Nah, harap sampai di sini umat memahami. Kalau begitu, pastor mau menyapa umat semuanya. Pertama, saya mau menyapa orang muda. Orang muda silakan berdiri. Ada orang muda, laki perempuan semua berdiri saja. Orang muda berdiri. OMK berdiri. Nah, pastor mau menyapa orang muda saat ini. Dengar.
Iki ondo ma inda ozu ne ma pane ne malata iki ne himbu palega on dia. Nah, orang muda dengar baik-baik. Kalau bait Allah itu adalah tubuh Kristus, Ala ga iya di go mena iwa ke belo go dia. tubuh Kristus itu adalah umat Allah. Ala wa ke belo di go iya ke logo na tadi dia. Engkau sebagai orang muda dengar baik-baik, sebagai orang muda, Anda orang muda adalah bagian dari umat Allah. Nah, maka dengar baik-baik orang muda. Saat engkau menukar imanmu dengan iman pacarmu, saat engkau jual imanmu untuk memperoleh pacarmu, saat engkau minum mabuk lalu bikin kacau, saat itulah engkau mengadakan transaksi jual beli di dalam bait Allah. Saat itulah engkau berjualan di dalam bait Allah. Saat itulah engkau bikin rusak gereja umat Allah. Orang muda, terima kasih banyak. Duduk. Sekarang saya ingin menyapa Bapak, Ibu, suami dan istri. Tidak usah berdiri, duduk saja dan dengar. Pastor mau tanya, betulkah Bapak, Ibu, suami, istri? Apakah selama ini merawat bait Allah dengan baik? Apakah selama ini kamu tidak merusakkan bait Allah? Dengar baik-baik. Kalau bait Allah adalah tubuh Kristus, kalau tubuh Kristus adalah umat Allah, engkau suami atau engkau istri, engkau adalah bagian dari umat Allah. Maka dengar baik-baik. Saat bapak-bapak para suami meninggalkan istrimu di rumah dan engkau bersenang-senang dengan perempuan lain, di saat engkau memotong gajimu untuk memberikan kepada perempuan lain, saat itulah engkau merusak bait Allah yang adalah tubuhmu. Tadi bapak-bapak, suami. Sekarang ibu-ibu dengar. Para istri, dengar. Saat engkau tidak merawat diri dengan baik untuk suamimu, saat engkau tidak memperhatikan dan melayani kebutuhan suamimu, saat itulah engkau membiarkan bait Allah tidak terurus. Itu cukup contoh untuk suami istri. Sekarang yang terakhir, saya ingin menyapa orang Katolik warga Kombas Maria Bunda Allah. Apa benar selama ini Anda memelihara bait Allah dengan baik di Kombas ini?
heba tiali kita diali. Kalau bait Allah adalah tubuh Kristus, Dudi go ala oro wa kebelo. Kristus oro wa kebelo diali. dan tubuh Kristus adalah jemaat Kristen umat Allah, Kristus oro wa kebelo di go ambiga gimene I kalo diali. kalau tubuh Kristus itu adalah umat Kombas Maria Bunda Allah, Yesus oro wa kebelo di go migani I Kombas Maria Bunda Allah mene iloro migani diali. maka dengar baik-baik. Iloro saila tani zugiye. Saat engkau marah terhadap pengurus Kombas, Igi ketua mene Kombas ketua lagi zau kilua. saat engkau marah terhadap pastor dan pengurus dewan kuasi paroki, Paroki menene dia ta gembala menene ketua menene la tali zau dia mutugo. lalu engkau mundur dan tidak aktif lagi di gereja, Saulia mutuligo itu gereja mbage mo bau kitia. engkau tidak mau ikut lagi kegiatan di Kombas. Igi tigo dilale nu ba mandayana ta igi dua kali go kisa igi aga tinggal. Dengar baik-baik, saat itu engkau merusakkan bait Allah. Zugi ya dengan igi lo ya dengan igi go rusak dia ga lingga biganda banda dia ayah sono bigin dunia. Saat itu engkau menghancurkan kesatuan bait Allah. Ako mai puauli igi tingo tala bayani lingga dia. Umat, khususnya ibu-ibu, dengar baik-baik. Saat engkau menyebarkan cerita bohong, Minanda igo saila ta mazugi ya saila ta zo la ta so dole saita hindia digo. saat engkau menjelekkan nama baik orang lain, Igi timene ezeli saila ta te wame. lalu warga Kombas saling bentrok dan berkelahi, Igi kombas ngari saila ta ma kwa bagia zaulia dia lo. kesatuan umat jadi rusak. Igi ti hao mai puauli go mana bele ta wali ninga dia ni. Saat itulah engkau merusakkan bait Allah. Digi lo dia lo go digo ala wa ke beli binda banda dia digi yo ala yang duni digi. Sekarang saya tanya, umat, jelaskah apa kata-kata pastor ini? Jelaskah keterangan pastor ini? Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati umat Kombas Maria Bunda Allah. Tuhan memberkati umat kuasi paroki Santa Cecilia. Amin. Kita siapkan diri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Kita berdiri.